kumaha bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, damang, sehat semuanya. Agama Islam ini agama yang selalu mengedepankan jamaah, sehat bersama, tidak egois dan sendirian. Agama Islam ini makanya sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Puasa yang paling afdal 1 bulan penuh puasa yang berjamaah. Di malam-malam bulan puasa itu nanti ada lagi yang disebut dengan sholat tarawih, sholat berjamaah. Kalau ada majelis zikir yang dilaksanakan beramai-ramai, maka dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul berjamaah ramai-ramai di rumah Allah, maka perkumpulan itu menyebabkan nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dibanggakan Allah. Zakarahumullahu fiman indah, malam ini jamaah ini dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, para guru, para habaib, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya sendiri saja bisa atau tidak? Bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya yang dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ada perempuan yang cerdas, setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berjuang sendirian, maka sesungguhnya spiritnya bukan spirit Islam. Termasuk acara malam ini bisa meriah, luar biasa, dan banyak yang biasa di luar. Ini adalah karena jamaah. Jamaahnya juga macam-macam. Ada yang tua mensupport, ada yang anak muda. Tadi yang memberikan kata sambutan anak muda. Lalu kemudian anak-anak muda yang mengawal saya dengan berbagai macam seragamnya, banyak sekali. Atributnya juga. Itu di mana jahitnya itu. Jadi berbagai macam bentuk peci, topi, logo, simbol, macam-macam modelnya. Tapi ketika niat baiknya satu, maka apa pesan Nabi Muhammad SAW? Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Al jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat. Wal furqatu azab, kalau berpecah belah itu azab. Makanya musuh-musuh Islam, musuh NKRI paling senang kalau kita berpecah belah. Nama teorinya divide et impera. Makanya kerajaan-kerajaan itu tumbang bukan karena Belandanya kuat, tapi karena di dalam kita rapuh dan tumbang. Datanglah dia dari Amsterdam, dari Leiden, menghancurkan kita. Tapi kemudian kita bersatu. Pada tahun 1905 dipelopori oleh Haji Samanhudi. Di Solo ada orang-orang bisnismen, pedagang-pedagang,
yang orientasinya bukan hanya sekedar bisnis dagang untung menang kaya, beli mobil, beli rumah, tapi ada semangat persatuan. Mereka pun berkumpul membentuk apa yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam. Jadi kalau mengatakan perjuangan Indonesia melawan Belanda hanya dipelopori oleh tokoh nasionalis, komunis, ini orang buta huruf sejarah. Dia tidak baca. Yang pertama kali organisasi memperjuangkan Islam adalah Sarekat Dagang Islam. Mereka dagang, jual batik di Solo, dan untungnya banyak. Tapi dia hanya tidak sekedar berpikir untung. Jadi pedagang-pedagang kita setelah hijrah itu dagangnya lanjut atau berhenti? Lanjut. Ini banyak sekarang pedagang bisnismen setelah hijrah berhenti. Gimana bisnisnya, Pak? Saya sudah serahkan pada Allah. Tidak benar. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum hijrahnya dia pedagang, maka setelah hijrah tetap dagang. Bedanya kalau dia dulu lintah darat, semua yang di air kalau naik ke darat itu nakalnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Yang dulunya riba, yang dulunya narkoba, yang dulunya pakai dukun, yang dulunya pakai pesugihan, babi ngepet, anjing jangan disinggung. Itu kalau sudah hijrah, maka dia tetap dagang, tetap bisnis. Gimana kamu bedanya sebelum ngaji dengan setelah ngaji? Dulu saya sebelum ngaji, Pak Ustadz, bisnis saya, ruko saya 100 pintu. Sekarang sejauh mata memandang. Ruko siapa? Nggak tahu punya siapa. Ya mesti punya kita. Kalau tidak akan diambil orang. Lalu kemudian pada tahun berikutnya tidak hanya sekedar dagangnya berubah menjadi Sarekat Islam. Lalu kemudian banyak takhayul, bid'ah, khurafat. Dalam ejaan bahasa Indonesia lama khurafat itu tulisannya coerapat. Maka singkatan itu disingkat dengan TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan risau dengan takhayul, bid'ah, khurafat. Akhirnya beliau pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, ingin mengembalikan umat kepada ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibentuklah Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Umat Islam yang tercabik-cabik, terpecah-pecah, ingin dikembalikan kepada persatuan. Wa'tasimu bihablillah. Pada tahun 1923 maka terbentuklah Persatuan Islam. Jadi itu berturut-turut terus. 1905 Sarekat Dagang Islam, 1912 Muhammadiyah, 1923 Persis, 1926 Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta para ulama menunjukkan kebangkitan para ulama. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah di Bukit Tinggi, Inyak Jaho dengan Inyak Canduang, membantu apa yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti namanya. Lalu kemudian di Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Ma'sum namanya. Murid-muridnya membuat organisasi. Karena ini sekarang sudah banyak terpecah belah, putus hubungan manusia dengan Allah, putus hubungan sesama manusia. Maka dibentuklah organisasi yang menghubungkan yang terputus
sambung menyambung itu bahasa Arabnya wasal, maka disebutlah dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Jadi dalam rentang 30 tahun dari 1905 ke 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama tidak hanya sekedar menjadi imam masjid, tidak hanya sekedar khutbah dan tausiah, tapi mereka punya kepakaran, keahlian, kecakapan di bidang organisasi. Lalu kemudian antar organisasi ini menyatu dalam sebuah majelis permusyawaratan. Itulah yang disebut dengan Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Jadi kalau orang tidak mengerti, dianggap Islam itu tidak ada organisasi, tidak ada kepartaian, tidak diperjuangkan lewat parlemen. Yang tahu dia Islam itu cuma 3: lahirnya akikah, matinya takziah, nikahnya walimah. Itu bukan Islam, itu namanya acara-acara Islaman. Tapi itu penting. Akikah penting apa nggak penting? Penting bagi yang suka makan kambing. Walimah penting apa nggak penting? Penting. Kalau tidak ada walimah nanti disangka orang hubungannya gelap karena mati lampu. Takziah penting karena kita sedang memberikan kebahagiaan pada orang yang berduka. Tapi substansi dari segalanya, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, walimah, takziah, tahlil, itu semua adalah berjamaah. Jadi kalau kita memahami seperti itu, terkadang saya hadir di acara Nahdlatul Ulama tapi Persis tidak ada, hadir di acara Persis tapi Muhammadiyah tidak ada. Dalam sejarah perjalanan saya, baru di Garut inilah semuanya hadir. Luar biasa. Ustadz kok tahu semuanya hadir? Tadi di belakang kan dengar kata sambutan. Terhormat Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, Ketua Persis, anggota-anggotanya, pemuda Pancasila, brigade, macam-macam. Yang tidak saya sebutkan bukan karena nggak hadir, tapi karena saya nggak ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sedang dimiskinkan hari ini. Sengaja dicari titik-titik perbedaan antara yang pakai celana dengan yang pakai sarung, dibenturkan. Antara yang pakai jubah dengan yang pakai kain sarung. Ini yang pakai jubah ke Arab-Araban, ini yang pakai sarung terlalu tradisional. Padahal antara jubah, sarung dan celana sama-sama menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan sarung dan jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini semua penting. Yang sudah pakai kerudung tapi masih setengah-setengah, namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Yang satu lagi jilbabnya sudah panjang, mestinya mereka saling berdamai, mestinya mereka saling berlapang dada untuk memanjangkan kudung jilbabnya. Tapi di lapangan justru mereka saling berkelahi antara jilbab panjang dengan jilbab pendek kelahi. Akhirnya yang ketawa yang nggak menutup kepala. Malah yang tidak menutup kepala bisa berdamai. Lalu kemudian mereka membalik logika berpikir itu. Lebih baik mana? Punya jilbab tapi suka kelahi, atau nggak pakai jilbab tapi orangnya baik? Akhirnya yang jawab pusing, karena yang nanya juga bingung. Kita terjebak pada logika-logika skolastik. Kita terjebak pada pilihan-pilihan yang tidak benar. Pilih mana? Antara orang yang pakai jilbab suka ngaji tapi suka bicara aib orang lain, atau orang yang tidak pakai jilbab nggak suka ngaji tapi baik. Dia lupa bahwa standar baik dalam Islam yang pertama adalah ya ayyuhalladzina iman, standar kebaikan.
Mau meminang laki-laki, meminang anak perempuan, standar kebaikan yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinan, din, agama yang pertama. Begitu juga ketika laki-laki menikahi perempuan.